Puluhan mama memblokade jalan memprotes perusahaan tambang. Para emak ini merasa terganggu karena tambang beraktivitas hingga malam hari. Jalan tambang PT Ceria Nugraha Indotama di Dusun Labuan Bajo di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ditutup sekelompok emak-emak. Mereka memprotes truk-truk perusahaan yang beraktivitas hingga malam hari mengganggu istirahat warga. Selain itu, aktivitas tambang yang berada di sekitar permukiman membuat mata pencaharian warga yang mayoritas nelayan terganggu karena tanah tambang mencemari lingkungan perairan. Kita adakan ketemu, tapi sampai sekarang tidak ada, Pak. Selalunya dijanji-janji, Pak, sehingga ada begini, sehingga ada demo. Ini sudah kedua kalinya, Pak. Ya, sudah kedua kalinya ini. Ini kedua kalinya? Iya, sudah kedua kalinya. Apa sih tuntutannya dari masyarakat sekitar sini, Bu? Tuntutannya? Masalah dampaknya. Berisik, Pak, kalau malam. Mobil lalu lalang. Kami tidak bisa tidur. Dampak juga itu seperti kima-kima itu, sipu-sipu kami itu sudah tidak bisa dapat. Karena kan laut sudah kena pencemaran, Pak. Begitu. Begitu. Berarti keingin Sedangkan mau diapakan ke janda-janda, ibu-ibu yang dulu pekerjaannya itu, kenapa tidak ada sama sekali? Makanya itu kami minta dari pihak perusahaan supaya kasihan ada bagaimana. Warga juga meminta pihak perusahaan segera membayar kompensasi kepada warga terdampak aktivitas pertambangan yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan. Dari Kolaka, Muhtarudin, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini lagi-lagi mengamuk. Kali ini kepada sebuah lembaga perbankan di Jember, Jawa Timur. Risma marah karena distribusi bantuan sosial dinilai lamban. Kita yang harus jawab. Sementara kamu seperti itu. Dari saya tunggu tiap hari sampai jam 3 pagi. Kok nggak sampai perjalanannya 4 hari? Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengamuk kepada sebuah lembaga perbankan di Jember, Jawa Timur. Risma marah karena lembaga perbankan ini dinilai lamban dalam mencairkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Risma juga meminta seluruh pihak transparan dalam penyaluran bansos. Karena Bu Menteri itu sangat menekankan sekali bahwa bantuan itu harus segera dicairkan diterima oleh penerima manfaat ya, karena memang manfaatnya sangat luar biasa buat mereka. Nah kalau nanti sekarang kemudian ada yang kartu tidak diisi, kartu tidak transaksi, tentunya kan itu harus kita mengambil langkah cepat. Nah Bu Menteri ini sangat cepat sekali, beliau keliling ke seluruh daerah, beliau inventarisir mana KKS tidak distribusi transaksi yang besar, dan itu langsung beliau seperti ini evaluasi. Usai pertemuan ini, Risma mengecek langsung ke sejumlah daerah untuk memastikan penyaluran bansos berjalan cepat dan tepat sasaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pembangunan toilet di sekolah dasar di Pandeglang, Banten disorot karena gunakan dana ratusan juta rupiah. Warga protes karena fasilitas toilet tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Inilah bangunan toilet sekolah SD Salapraya 2, Kampung Kadu Kotok, Desa Salapraya, Kecamatan Jiut, Pandeglang, Banten. Tidak ada yang berbeda dengan fasilitas toilet pada umumnya, dengan lantai keramik dan tempat wastafel untuk mencuci tangan tanpa cermin. Hal inilah yang menjadi sorotan warga sekitar, karena bangunan seluas 4 kali 7 meter ini menelan anggaran hingga 104 juta rupiah. Ya kalau saya lihat sih biasa aja ya, nggak ada yang spesial dengan angka yang 104 juta gitu. Biasa aja gitu, jadi kayak toilet-toilet yang pada umumnya aja gitu. Ini menurut saya sebuah program yang gila. Di Kabupaten Pandeglang hanya sekedar untuk membuat toilet dianggarkan 104 juta. Kemudian di Kota Serang 130-an juta per unit toilet. Padahal setelah kita cek di lapangan ternyata sangat standar. Jadi sesungguhnya ini cocok untuk membuat rumah
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menilai anggaran sudah sesuai karena menggunakan konsultan perencana dan pengawas. Saya aja sebagai pengguna anggaran tidak bisa menyatakan itu kebesaran atau kekecilan karena yang lebih tahu persis tentang uang untuk dipakai apa dengan biaya berapa itu adalah konsultan perencana. Ketika dibuat oleh perencana ya kita setujui dong. Gitu. Tapi selain di SD 2 Salapraya, 3 sekolah dasar negeri lainnya juga menganggarkan proyek dengan dana serupa, yakni Ciharang 2 Picung, SD Negeri Pejamben 1 Carita, serta SDN Sikulan 3. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Lipo Karawaci Tbk membantah pemerintah menyita aset miliknya berupa tanah seluas 25 hektar di Karawaci, Tangerang, Banten terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Melalui keterangan tertulisnya, pihak Lipo mengatakan tidak mendapatkan 1 sen pun dana BLBI. Pemerintah melalui Satgas Penanganan Hak Tagih Negara, Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI, telah menyita 49 bidang tanah dengan luas total lebih dari 5,29 juta meter persegi di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang. Medan, di Pekanbaru, di Bogor, dan hari ini kita hadir secara fisik di Tangerang, Karawaci. Aset-aset properti yang saat ini berada di Lipo Karawaci, luasnya 25 hektar. Menurut Pak Bupati katanya 1 meter persegi sekarang 20 juta ya Pak ya. Jadi kita pasti 25 hektar ini nilainya triliunan. Corporate Communication Lipo Karawaci, Danang Kemanyan Jati melalui keterangan tertulisnya menjelaskan, lahan 25 hektar yang disebut oleh pemerintah sebenarnya sudah dikuasai oleh negara secara hukum sejak tahun 2001 lalu. Kepemilikan lahan oleh pemerintah sejak 2001 terkait dengan BLBI terhadap bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah pada September 1997 pada krisis moneter saat itu. Danang menegaskan, tak ada satupun perusahaan yang masuk dalam grup Lipo mendapatkan dana BLBI. Pihak Lipo memaklumi penyebutan lahan yang disita yang lokasinya di Karawaci disebut sebagai Lipo Karawaci karena memang kawasan itu dikenal dengan sebutan Lipo Karawaci. Namun, bukan berarti penyitaan itu bisa disangkutkan dengan Lipo Obligor dahulu atau sekarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Bantaran Kali Sekretaris, Jakarta Barat menemukan seekor ular sanca malam tadi. Khawatir memakan ternak warga, ular sepanjang 4 meter tersebut segera ditangkap. Warga menangkap seekor ular sanca di Kali Sekretaris, Jakarta Barat. Penemuan bermula ketika salah seorang warga melihat ular sedang berenang di kali. Khawatir memakan ternak mereka, warga kemudian menangkap ular itu. Ular sanca kembang sepanjang 4 meter ini langsung dibawa pergi. Menurut warga, ular sanca telah 2 kali masuk ke permukiman mereka. Kejadiannya tadi anak-anak lihat ular di sini, terus jalan berenang ke sana, ditangkaplah di jembatan kecil. Memang banyak Pak sini ular Pak? Ya kemarin sih baru 2 ekor. Awal waktu banjir yang kemarin tuh 1, ini 1 lagi. Ular sanca selanjutnya diserahkan kepada petugas pemadam kebakaran untuk kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Provinsi Shaanxi, Cina menyebabkan banjir parah dan tanah longsor. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.